Dua gol Pedro berhasil selamatkan Lazio dari kekalahan saat menerima tantangan Parma. Lini depan Barcelona kembali diuji kala jumpa Inter Milan di 4 besar Liga Champions. Timnas Indonesia akan gelar pemusatan latihan jelang hadapi Tiongkok. Selamat pagi Sport Lovers, selain 3 informasi tadi, kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri hingga mancanegara di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharkasri. Hasil dari Serie A Italia, perebutan posisi di zona Eropa masih ramai. Brace Pedro selamatkan Lazio dari kekalahan atas Parma, sekaligus menjaga asa perebutan zona Eropa. Laga pun berakhir imbang 2-2. Lazio yang mengincar tiket Eropa tampil mendominasi saat jumpa Parma di Stadion Olimpico Senin malam. Tetapi Ivianco Celesti dikejutkan dengan gol cepat yang terjadi di menit 3. Tembakan mendatar Jakub Ondrejka merobek gawang Christos Mandas. Skor 1-0 di paruh pertama. Unggul 1 gol, Parma kembali menciptakan mimpi buruk untuk Lazio dengan gol kedua dari Brace Ondrejka di menit 46. Tak ingin malu di depan pendukungnya, Lazio akhirnya memecah kebuntuan dengan gol Pedro di menit 79. 5 menit berselang, Brace Pedro menyelamatkan Lazio dari kekalahan atas Parma. Hasil ini membuat posisi Lazio turun ke urutan ke-7 dan Parma tetap di posisi 16. Persaingan ketat juga terjadi di papan tengah Serie A. Cagliari berhasil kantongi 3 poin dari markas Hellas Verona. Cagliari terbang ke markas Hellas Verona, Stadion Marcantonio Bentegoni pada Senin malam. Gol pembuka Gli Solani dicetak Leonardo Pavaletti di menit 30. 1-0 di babak pertama. Made its way through. Neither Coppola nor Gilardi. Hellas Verona mencoba bangkit di babak kedua, tetapi ketegangan memuncak yang berujung kartu merah bagi pemain tuan rumah. Daniel Gilardi diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Cagliari dengan mencetak gol kedua dari Alessandro Deiola di penghujung laga. Kemenangan 2-0 membawa Cagliari di posisi 14 dan Hellas Verona 1 strip di bawahnya. Persaingan menuju Scudetto semakin memanas. Menyisakan 4 laga lagi di Serie A Italia, Napoli dan Inter Milan masih sama-sama memiliki peluang menjadi yang terbaik di Italia musim ini. Setelah 8 pekan berada di puncak klasemen Serie A Italia, Inter Milan akhirnya harus menyerahkan puncak klasemen kepada sang seteru Napoli. Ini tak lepas dari 2 kekalahan beruntun yang didapat Nerazzurri masing-masing dari Bologna dan yang terbaru adalah AS Roma. Sementara Napoli mengantongi 3 kemenangan beruntun dari Empoli, Monza, dan Torino. 9 poin ini membawa Partenopei sukses mengkudeta Nerazzurri dari puncak klasemen sementara. Sampai pekan ke-34, Napoli mengoleksi 74 poin dan Inter 71 angka. Kedua tim hanya berjarak 3 poin. Sampai akhir musim, Inter Milan akan melakoni 6 laga. 2 di antaranya adalah semifinal Liga Champions menghadapi Barcelona dan 4 laga Serie A Italia. Tentunya kelelahan akan membayangi pasukan Simone Inzaghi di tengah jadwal padat. Jarak antar pertandingan pun berdekatan pada 2 pekan ke depan. Ini tentunya merugikan Inter Milan, tetapi menguntungkan Napoli. Pasukan Antonio Conte hanya menyisakan 4 laga, masing-masing menghadapi Lecce, Genoa, Parma, dan terakhir Cagliari. Keempat tim ini berada di paruh bawah klasemen.
Lecce dan Parma di posisi terbawah dalam zona aman, Genoa dan Cagliari di papan tengah. Dengan keunggulan 3 poin dan memiliki jadwal tidak begitu padat, serta lawan yang jauh berada di bawah, membuat Napoli layak diunggulkan untuk meraih Scudetto. Tetapi mentalitas Nerazzurri sebagai tim raksasa Italia tidak bisa diremehkan. Inter Milan tentunya ingin memaksimalkan semua laga dengan meraih kemenangan. Setelah memastikan lolos Piala FA, Manchester City langsung mengalihkan fokus untuk amankan posisi 15 besar klasemen Liga Premier Inggris demi lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah menang atas Nottingham Forest di semifinal Piala FA, Manchester City memastikan tiket final. Ini ketiga kalinya secara beruntun The Citizen menembus final Piala FA. Keberhasilan pasukan Pep Guardiola di final Piala FA seolah menjadi pelipur lara dari penampilan buruk di Liga Premier Inggris. Sampai pekan ke-34, City berada di posisi 4 klasemen dengan 61 poin. Selisih 1 angka dengan Newcastle United di posisi 3 dan 1 angka dengan Chelsea 1 strip di bawah City. Manajer Manchester City Pep Guardiola bilang musim ini tidak bagus buat The Citizen. Meski mereka berpeluang juara Piala FA dan raih tiket ke Liga Champions musim depan. Yeah, 7 semi-finals in a row, semi-finals speak highly. The volume so high about this generation of players, this club in itself. We are really pleased that we are there. I said many times the season has not been good because what defines the season good or not is the Premier League, the consistency, and always we have been that, always, but this season could not happen. But at the same time, we try to avoid the damage that, especially the most important thing, qualification for the Champions League. You have to be calm now, recover, because it is a stadium, this grass, always the fatigue is there. But you have 5 days against a team like Wolves, coming for 5-6 victories in a row. And it's playing really good, and we have 4 finals. And after, of course, I'm very pleased to play against Crystal Palace that yesterday, when you saw the game, how good they are. Manchester City akan menghadapi Crystal Palace di final Piala FA. Sementara pasukan Pep Guardiola masih bersaing dengan Newcastle United, Chelsea, Nottingham Forest hingga Aston Villa untuk memperebutkan tiket lolos ke Liga Champions musim depan. Barcelona tengah dalam percaya diri tinggi jelang menghadapi Inter Milan pada leg pertama semifinal Liga Champions Eropa usai meraih kemenangan dramatis di final Copa del Rey. Sementara mental sang calon lawan tengah terjun bebas dari peluang treble kini terancam tanpa gelar. Jelang duel leg pertama semifinal Liga Champions Eropa melawan Inter Milan, Barcelona tengah dalam performa impresif. Menang dramatis 3-2 di final Copa del Rey dari sang musuh bebuyutan Real Madrid membuat Hansi Flick berpeluang meraih treble winner di musim pertamanya melatih Laskar Catalonia. Tak hanya itu, El Barça juga tengah memimpin klasemen La Liga Spanyol. Fokus Barça kini meraih gelar ke-6 Liga Champions Eropa. Sayang, Barcelona tak akan diperkuat sang bomber veteran Robert Lewandowski yang sedang berada di meja perawatan. Di sisi sang calon lawan, Inter Milan mengalami nasib tragis. Dari berpeluang meraih treble winner, Serdadu Biru Hitam kini terancam tanpa gelar. Di Serie A, kekalahan dari AS Roma membuat Inter dikudeta Napoli. Kondisi Inter kian mengenaskan takluk dari sang seterus kota AC Milan di semifinal Coppa Italia. Sementara di Liga Champions Eropa, La Beneamata harus berjumpa tim kuat Barcelona. Namun, ungkapan bola itu bundar masih relevan hingga saat ini. Bukan tidak mungkin, Inter mampu membuat malu Barcelona di hadapan publik Estadio Olympic Lluís Companys. Manajemen PSIS Semarang putus kontrak pelatih Gilbert Agius. Kami akan sajikan informasinya sesaat lagi. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel.
menjalani hari lebih positif. Ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkesri. PSSI pastikan akan menggelar pemusatan latihan jelang hadapi Tiongkok dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penegasan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi Senin sore di Jakarta. Yunus bilang pemusatan latihan pasti dilakukan. Pihaknya masih menunggu draft dari Badan Tim Nasional. PSSI juga masih menunggu rumusan yang tengah digodok tim pelatih. PSSI menunggu kedatangan Patrick Kluivert ke Jakarta untuk segera menyusun program pemusatan latihan, termasuk rencana nama-nama pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas untuk menghadapi Tiongkok dan Jepang. Sebagian besar kompetisi sudah selesai pada akhir Mei dan memungkinkan digelarnya pemusatan latihan untuk persiapan yang lebih matang jelang laga krusial. Pasti akan ada tesnya. Kita berharap kedatangan KP akan secepatnya dan kita berharap dia udah nyusun draftnya, kemudian akan disetujui oleh Ketua Umum untuk rencana tesnya. Kalau PSSI sih berharap. Dan pemain belum Pak? Belum. Kita nunggu dari Patrick dulu. Dinilai masih cukup rawan, PSSI belum merekomendasikan kehadiran supporter tamu di Liga 1 musim depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hati-hati terkait kebijakan mengenai kehadiran supporter tamu di Liga 1. Erick menilai pertandingan Liga 1 masih cukup rawan terjadi kerusuhan. Pernyataan ini merespons keinginan PT Liga Indonesia Baru yang mewacanakan kembali memperbolehkan kehadiran supporter tamu di Liga 1 musim depan. Erick menegaskan PSSI menyerahkan segala keputusan di tangan PT LIB dengan catatan segala resiko harus ditanggung PT LIB. Kami sebagai PSSI dan FIFA menjaga dan menilai bahwa konteks home and away supporter ini masih rawan. Ya, tetapi kalau liga dan klub ingin melakukan, silakan ya bertanggung jawab kalau nanti ada peristiwa seperti Kanjuruhan lagi. Ya, jangan sampai nanti bolanya dilempar sana sini tidak punya rasa tanggung jawab. Kerjasama dengan Jarum Foundation, PSSI gulirkan kompetisi sepak bola putri Piala Pertiwi usia 14 dan 16 tahun di 16 kota se-Indonesia. PSSI resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jarum Foundation untuk menggulirkan kompetisi sepak bola putri usia 14 dan 16 tahun. Kerjasama ini rencananya akan bergulir selama 3 tahun ke depan mulai 2025.
Untuk edisi perdana, Piala Pertiwi akan bergulir dalam 2 babak, yakni regional dan nasional. Untuk regional, kompetisi akan diputar di 16 kota se-Indonesia, sementara tingkat nasional akan digelar di Kudus, Jawa Tengah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang Piala Pertiwi bagian dari persiapan untuk menggulirkan Liga 1 Putri yang rencananya akan digelar pada tahun 2027. Kompetisi ini diharapkan melahirkan talenta terbaik untuk klub dan timnas. Karena tidak mungkin kita punya liga, jumlah pemainnya tidak cukup. Nah, alhamdulillah dengan program bersama Jarum Foundation yang sudah 3 tahun ini, talent pool yang sekarang usianya ini usia dini sudah mulai banyak. Nah, makanya kita melihat sepertinya tahun 2027 ketika tadi ya program dari Miklaf sudah berjalan 4 tahun lebih, program tim nasional yang senior ada, yang usia di bawah 18 ada, sudah mulai tebal. Nah, baru liganya bisa dilahirkan dengan kualitas yang baik. Gitu. Manajemen PSIS Semarang memutus kontrak Gilbert Agius sebagai pelatih menyusul hasil buruk tim berjuluk Mahesa Jenar jelang akhir Liga 1 musim 2024-2025. Gilbert Agius menjadi pelatih PSIS Semarang sejak 15 Februari 2023. Di musim pertamanya, pelatih asal Malta itu sukses membawa tim kebanggaan Ibu Kota Jawa Tengah finish di peringkat 6 klasemen Liga 1 musim lalu. Namun musim ini PSSI terpuruk dan terancam terdegradasi dari Liga 1. Dari 30 pertandingan, PSIS hanya mampu meraih 6 kemenangan. Kondisi itu membuat manajemen PSIS mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak Gilbert Agius. Manajemen juga mengucapkan terima kasih serta dedikasinya selama ini. Guna mengisi kekosongan kursi pelatih, PSIS menunjuk Muhammad Ridwan sebagai caretaker hingga akhir musim. Mantan pelatih kiper timnas era Sinteyong, Yo Jae-hyun akan gabung PSBS Biak musim depan. Mantan kiper Persipura itu akan membantu Joyce Sorongan menangani John Pigai dan kawan-kawan. Menjelang berakhirnya kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, manajemen PSBS Biak mulai merancang komposisi pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Dari 30 pemain yang ada di skuad saat ini, 80% akan dipertahankan dan 20% akan dilepas oleh manajemen. Sebagai gantinya, PSBS akan mendatangkan pemain muda untuk mengisi skuad napi bongkar sesuai dengan regulasi yang diminta oleh PT LIB selaku operator kompetisi. Selain menambah pemain muda, manajemen PSBS Biak juga akan menambah jajaran staf pelatih dengan mendatangkan mantan pelatih kiper timnas era Sinteyong, Yo Jae-hyun. Mantan penjaga gawang Persipura Jayapura akan didatangkan untuk berkolaborasi dengan Joyce Sorongan. Tim berjuluk Napi Bongkar kini bertengger di peringkat 7 klasemen sementara Liga 1 dengan 44 poin dari 30 pertandingan. Anak asuh Guillermo Samso memasang target untuk meraih kemenangan di 4 pertandingan sisa guna menembus 5 besar Liga 1 musim 2024-2025. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kepulauan Seychelles di kawasan Afrika Timur ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Pantai 2025 yang berlangsung mulai 1 Mei 2025. 16 negara akan ambil bagian pada turnamen yang untuk pertama kalinya diadakan di wilayah Afrika ini. Victoria untuk menjadi venue tunggal edisi ke-13 dari turnamen ini. Duta Besar Kepulauan Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, di sela-sela kegiatan Ambassadors Football Friendly Match bilang, ajang Piala Dunia ini dimanfaatkan Seychelles untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pengembangan olahraga sepak bola pantai, serta mengedepankan sport tourism lewat kedatangan turis selama 11 hari penyelenggaraan. Nah,
Jadi Beach Soccer World Cup ini bukan hanya turnamennya, tapi kita harus lihat turunan lanjutannya. Nah, sehingga satu hari Seychelles akan bicara mengenai sport tourism. Ini adalah satu turnamen yang merupakan mengangkat nama Afrika. Nah, Afrika ada 54 negara, ya kan? Nah, jadi hal terkecil yang dapat Seychelles kerjakan untuk negara besar seperti Afrika, ya kita memberi contoh. Nah, mudah-mudahan ini dapat berkembang. Begitu. 16 negara ambil bagian pada ajang 2 tahunan ini. Seychelles berada di grup A bersama Jepang, Guatemala, dan Belarusia. Sementara Brazil yang merupakan juara bertahan berada di grup B dengan Portugal, Oman, dan Meksiko. Di grup C, Argentina, Spanyol, Iran, dan Haiti. Disusul grup D, diisi oleh Afrika, Senegal, Kolombia, Italia, dan Amerika Serikat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Denmark maju ke perempat final usai menang atas Inggris. Kami akan sajikan informasinya sesaat lagi. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkesri. Tim Sudirman Indonesia sudah menyegel tiket ke perempat final setelah kalahkan India 4-1. Indonesia tinggal berduel melawan Denmark di laga terakhir untuk menentukan juara grup D. Bertanding di Fenghua Gymnasium Xiamen Selasa sore, Indonesia tertinggal lebih dulu di partai pertama saat jumpa India. Rehan Naufalkus Haryanto, Gloria Emanuela Wijaya yang turun di ganda campuran kalah 21-10, 18-21, 19-21. Putri Kusuma Wardani berhasil menyamakan kedudukan di partai kedua dengan menundukkan Pusarla Sindhu dalam 2 game 21-12, 21-13. Jonathan Christie membawa Indonesia membalikkan keadaan dengan memimpin 2-1 setelah mengalahkan Pranoy dalam pertarungan ketat 3 game 19-21, 21-14, 21-12. Kemenangan Indonesia dikunci lewat ganda putri di partai keempat setelah Lani Triamayasari Siti Fadia Silva Ramadanti menumbangkan pria Konzengbam Siruti Misra dengan skor 21-10, 21-9.
Di partai terakhir, ganda putra Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin memantapkan skor menjadi 4-1 usai mengalahkan Hari Haran Ruban 22-20, 21-18. Di partai terakhir, Indonesia akan berjumpa Denmark untuk menentukan siapa juara grup D. Tim Sudirman Cup Jepang lewati hadangan Prancis dan melaju ke babak sistem gugur Piala Sudirman usai menang 5-0 di laga fase grup C. Di laga lain, Denmark juga menang telak atas Inggris untuk melaju ke perempat final. Babak penyisihan kedua grup kembali berlangsung di Xiamen, Tiongkok di ajang Piala Sudirman. Juara Eropa Jesper Toft dan Emily Mechland mengalahkan Callum Hemming dan Axel van Leeuwen di nomor ganda campuran untuk unggul 1-0 bagi Denmark. Di nomor tunggal putra, pemain peringkat 75, Magnus Johansson tampil untuk pertama kalinya di Xiamen dengan mengalahkan Harry Hwang di laga 2 game 21-13 dan 21-11. Di sektor tunggal putri, Line Hochmark melakukan tugasnya dengan mudah untuk mengamankan keunggulan Denmark 3-0 usai menang dari Miu Lin Ngan 21-8 dan 21-13. Denmark akhirnya menang 5-0 untuk meraih 2 kemenangan di fase grup. Di laga terakhir grup, Denmark akan menghadapi Indonesia hari Kamis, sementara Inggris dan India telah tersingkir. Di laga lainnya, Jepang tampil solid untuk menang telak atas Perancis 5-0 untuk mengamankan tiket ke perempat final. Di laga fase grup terakhir, Jepang akan menghadapi Malaysia untuk memperebutkan gelar juara grup C hari Kamis. Alexander Usyk dan Daniel Dubois kembali bertemu di Stadion Wembley hari Selasa dalam sebuah konvers untuk mempromosikan pertarungan mereka pada 19 Juli mendatang. Diumumkan hari Minggu, juara IBF Dubois akan membalaskan kekalahan yang dideritanya pada Agustus 2023 lalu dari Usyk, pemegang gelar WBC, WBA, dan WBO dalam waktu 2 bulan ke depan. Usyk menjadi juara dunia kelas berat pertama di era 4 sabuk ketika mengalahkan Tyson Fury di bulan Mei tahun lalu, tetapi harus melepaskan gelar IBF sebelum mengalahkan petinju asal Inggris di bulan Desember lalu. Dubois ditingkatkan jadi juara IBF dan menegaskan statusnya dengan kemenangan KO atas Anthony Joshua di bulan September lalu. Tetapi Usyk kini ingin mengumpulkan seluruh koleksinya kembali. Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia. Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia. Kami bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas Anda. Saya Gita Maharkasri dan seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Kompas Sport Pagi pamit dari layar kaca Kompas TV. Keep sporty dan stay healthy. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya.
Kompas TV, independen,